Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Aprianto, mahasiswa Universitas Islam Agung, Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mereview tiga jurnal yang dikirimkan oleh Ibu Iki tugas, yaitu jurnalistik radio, TV, dan media penuh urgensi. Yang pertama ini ada jurnal produksi. Di sini terdapat judul tulisan yaitu Transformasi Digital TVRI Sulawesi Selatan, manfaatkan fitur siaran langsung platform media sosial. Reviewer yaitu saya sendiri. Di sini ada penulis. Yang pertama itu ada Siti Wahyuni Artini, yang kedua Muhammad Farid, yang ketiga Jenny Maria Fatimah. Nama jurnal, jurnal komunikologi. Data jurnal yaitu volume 10 nomor 1 halaman 91 103 tahun 2002. Institusi penerbit jurnal yaitu ada Universitas Hasanuddin. ISSN ada 233914880. URL atau website itu tertera di sini ya. Dilakukan review tanggal atau bulan tahun yaitu 2 April 2023. Kita masuk ke isi. Yang pertama ada abstraksi. Televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan platform media sosial untuk siaran langsung. Pemanfaatan platform sosial media untuk menjawab transformasi media dalam TVRI. TVRI. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, mengapa TVRI Sulawesi Selatan memanfaatkan fitur siaran langsung dari platform media sosial? Dan yang kedua, bagaimana TVRI Sulawesi Selatan memanfaatkan fitur siaran langsung dari platform media sosial? Penelitian ini melibatkan 4 orang informan yang merupakan pimpinan dan pegawai TVRI Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menemukan bahwa TVRI Sulawesi Selatan memanfaatkan fitur siaran langsung di 3 platform media sosial, yaitu Facebook, YouTube, dan Instagram. Inovasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat jangkauan distribusi berita yang diproduksi oleh TVRI Sulawesi Selatan. Terbukti dengan adanya fitur live broadcast, platform media sosial dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi secara real time selama terhubung dengan internet. Kita lanjut ke resume, yaitu terdapat latar belakang. Perkembangan media sosial ini memicu adanya konvergensi media. Hal ini ditandai dengan adanya penyatuan atau penggabungan teknologi ke dalam presentasi digital. Konvergensi menjadi bagian penting sebagai strategi transformasi media. Konvergensi media merujuk terhadap kondisi sejumlah sistem media yang melakukan integrasi antara media yang hadir terdahulu dengan media yang lain dan berkembang saat ini, yakni media baru atau new media. Untuk mendukung strategi transformasi yang dikemas dalam konvergensi media ini, Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI juga memberikan kebijakan ke semua stasiun TVRI daerah untuk memanfaatkan platform media sosial dengan baik agar memperkaya konten dan penyebar luasan distribusi. TVRI Sulawesi Selatan menyambut baik kebijakan tersebut. Pada tahun 2018, TVRI Sulawesi Selatan mulai memanfaatkan fitur siaran langsung platform media sosial Facebook untuk menyiarkan berita. Seiring waktu, TVRI Sulawesi Selatan juga memanfaatkan fitur siaran langsung platform media sosial Instagram dan YouTube. Adapun pemanfaatan fitur siaran langsung platform media sosial yang dilakukan TVRI Sulawesi Selatan sebagai upaya mendukung strategi transformasi media. Tujuannya untuk memudahkan publik menonton program acara TVRI Sulawesi Selatan dimanapun dan kapanpun yang dapat menjangkau semua daerah yang mempunyai akses dengan internet. Untuk itulah, penulis ingin meneliti mengenai transformasi digital TVRI Sulawesi Selatan, manfaatkan fitur siaran langsung platform media sosial. Kita masuk ke metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang
terjadi saat penelitian berlangsung. Selanjutnya yaitu teori utama. Inovasi yang dilakukan TVRI Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan media sosial untuk menyajikan program acara ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Marshall M. C. Luhan. Sebagaimana dijelaskan bahwa media sosial yang melahirkan media baru ditandai dengan perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan komunikasi umat manusia. TVRI Sulawesi Selatan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Henry Jenskin mengenai konvergensi media yang menyatakan bahwa konvergensi media merupakan proses yang terjadi sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Kita lanjut hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, TVRI Sulawesi Selatan melakukan transformasi digital dalam menyiarkan berita TVRI Sulawesi Selatan memanfaatkan fitur siaran langsung platform media sosial. Adapun media sosial yang dimanfaatkan TVRI Sulawesi Selatan untuk melakukan siaran langsung adalah Facebook, Instagram, dan YouTube. Transformasi digital ini dilakukan TVRI Sulawesi Selatan sebagai upaya agar bisa menjangkau banyak penonton tanpa batas ruang dan waktu. Inovasi yang dilakukan TVRI Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan media sosial untuk menyajikan program acara ini sejalan dengan teori-teori yang dikemukakan Marcel Luan. Sebagaimana dijelaskan bahwa media sosial yang melahirkan media baru ditandai dengan perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan komunikasi umat manusia. Transformasi digital yang dilakukan TVRI Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan fitur siaran langsung media sosial adalah wujud nyata dari konvergensi media yang dilakukan TVRI Sulawesi Selatan. Maka dari itu, TVRI Sulawesi Selatan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Kita lanjut ke review. Pandangan transformasi digital TVRI Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan fitur siaran langsung platform media sosial adalah langkah yang tepat untuk memperluas jangkauan siaran dan meningkatkan kualitas produksi berita. Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan media sosial sebagai platform siaran langsung dapat membantu TVRI Sulawesi Selatan untuk menjangkau lebih banyak pemirsa dan meningkatkan interaksi dengan penonton. Selain itu, penggunaan media sosial juga membantu TVRI Sulsel untuk mempercepat penyebaran berita dan informasi terkini. Kita lanjut evaluasi dari segi platform TVRI Sulawesi Selatan. Menggunakan tiga platform media sosial yang memanfaatkan fitur siaran langsung. Ketiga media sosial yang digunakan yakni Facebook, Instagram, dan YouTube. Pemanfaatan fitur siaran langsung ini memudahkan publik mengonsumsi berita yang disajikan TVRI Sulsel bisa secara langsung memberi siaran dan kritikan pada apa yang disiarkan secara langsung melalui platform media sosial. Hal apa yang baru? TVRI Sulawesi Selatan akan melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan fitur siaran langsung platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Hal ini akan membantu TVRI Sulsel memperluas jangkauan dan menjangkau lebih banyak pemirsa. Transformasi digital juga memiliki pemanfaat bagi perusahaan seperti investasi teknologi yang membuat perusahaan maju dan memperbarui sistem lama dengan teknologi berbasis cloud. Yang keempat, hal apa untuk penelitian selanjutnya? Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan analisis dampak transformasi digital pada keuangan TVRI Sulsel. Penelitian ini dapat mengevaluasi dampak transformasi digital TVRI Sulsel, mengevaluasi hal ini dilakukan dengan menganalisis peningkatan pendapatan iklan, biaya pengembangan platform digital, dan biaya infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang transformasi digital. Kita lanjut ke jurnal distribusi. Ini ada dapat judul Konvergensi Media Harian Metro Riau dalam menghadapi persaingan industri media. Reviewernya adalah saya sendiri, ada author di sini dan atau penulis yaitu
Pelikan Landry dan Su Suyanto dan Yasir. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Komunikasi, Data Jurnal, volume 8 nomor 4, Desember 2018, halaman 512. Institusi penerbit jurnal yaitu Universitas Riau Kampus Bina Widya. ISSN ada 2716 1889. URL tertera di sini. Dilakukan review pada tanggal 2 April 2023. Kita masuk ke isi abstraksi. Persaingan media dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang membawa tren baru dalam dunia industri komunikasi. Instrumen untuk menghadapinya adalah konvergensi yang berorientasi pada kepentingan konsumen. Media yang telah terkonvergensi juga berpengaruh terhadap besarnya kepentingan ekonomi dalam penerapan konvergensi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam setelah kajian literatur. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penolakan multi-channel dan multi-platform oleh Metoria menjadi salah satu alternatif untuk menerapkan konvergensi dan mentransformasikan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Penyeragaman konten di antara Metrorio dan halorio.com akan mendapatkan keuntungan melalui pasokan pengiklan. Begitu pula spasialisasi yang memungkinkan penyaluran konten berita secara real-time dapat mengurangi biaya tenaga kerja, administratif, dan material. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konvergensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya perusahaan dan masyarakat. Ini terbukti konvergensi dapat terlaksana tanpa melakukan perubahan radikal dengan menyatukan newsroom, cetak, dan online. Media sudah dapat melakukan konvergensi. Kita lanjut ke resume. Sini ada latar belakang. Selama ratusan tahun, media cetak menjadi media yang mendominasi bagi penyebaran informasi. Pers cetak juga menjadi media mainstream di dunia bisnis informasi. Perkembangan teknologi komunikasi mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Meski kalangan pengelola industri media cetak optimis tentang masa depan bisnis mereka diakui atau tidak. Pengelola pers cetak di Indonesia sebenarnya sedang galau. Dalam beberapa hal, pemberian secara online memiliki keunggulannya. Lebih cepat menyampaikan informasi, mudah diakses, praktis, lebih murah. Para pengelola pers cetak mengakui tengah menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan bisnisnya. Pers cetak hanya menghadapi persaingan baru di pers multimedia dengan berbagai keunggulannya. Kematian koran mulai melanda Indonesia pada 2015, Sinar Hafal, Harian Bola, dan lain-lain. Kita masuk ke metode. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus case study pada koran harian Meteorio. Teknik pengumuman data dalam penelitian ini yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta perangkat fisik. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap pemimpin perusahaan harian Meteorio. Selebihnya, daya sekunder akan diperoleh referensi berupa dokumentasi teks, foto, dan grafis. Objek penelitian ini adalah penerapan konvergensi media yang dilakukan oleh harian Metro, sementara subjek penelitian yang dilakukan sasaran dalam penelitian ini adalah pengelola keran koran harian lokal di Pekanbaru dengan metode purposive sampling. Teori utama, teori konvergensi media, teori Flow dalam An Introduction New Media menyatakan konvergensi media merupakan hasil irisan tiga unsur new media yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi, dan konten media. Konvergensi media mengusung pada konsep penyatuan berbagai layanan informasi dalam satu piranti informasi membuat satu gebrakan digitalisasi yang tidak bisa dibendung lagi arus informasinya. Kita lanjut.
hasil dan pembahasan. Harian Metro Riau dengan tekun menyimak perkembangan daerah Indonesia dan dunia, menjadikan yang baik sebagai inspirasi dan yang buruk sebagai peringatan. Harian Meteorio memutuskan strategi memperkuat bisnis digital untuk menyokong bisnis cetak. Begitu juga sebaliknya, sebab industri media sekarang menunjukkan tren peningkatan media digital dan penurunan media cetak. Dalam usianya 13 tahun saat ini, Harian Meteorio tumbuh dan eksis menjadi koran lokal di Pekanbaru. Di sisi lain, kini masyarakat menuntut adanya interaktivitas antara produsen dan konsumen. Upaya memenuhi harus tetap mengedepankan akurasi dan kredibilitas selama ini menjadi kekuatan cetak atau konvensional. Kita mendirikan e-paper sejak 2006 karena kita koran yang hanya terbit di Riau. Sementara klien iklan kita ada di Jakarta. Kalau kita ngirim wujud koran pakai tiki, sebenarnya baru besok. Strategi kita dalam marketing itu yang menggunakan e-paper www.meteoriau.com. Saparudin Koto 21 Juli 2018 pukul 10. Pada tahap awal terjadinya difusi, Harian Meteoria mulai mengadopsi konvergensi media pada tahun 2006, sedangkan Harian Tribun Pekanbaru pada tahun 2012 mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Everett Rogers dalam Mail Code 1998 nomor 78. Awareness terjadi ketika seorang adopter memiliki ketertarikan terhadap suatu konsep difusi namun belum memiliki informasi yang cukup lengkap terhadap konsep tersebut. Bisnis media yang tak hanya bertemu pada suatu platform atau cetak, membuat media massa harus membuat berbagai produk multiplatform yang bersinggungan dengan teknologi digital agar dapat bertahan di persaingan bisnis media. Dan dalam perspektif ekonomi media, teknologi memiliki peran penting dalam industri media. Industri media massa harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi. Kita lanjut ke reviewer. Dalam pandangan saya, dalam hal ini sebagai harian Metro Riau, mengadopsi konvergensi media dapat membantu untuk memperingatkan daya saing mereka dalam industri media. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan berbagai platform media mereka, seperti media cetak, online, radio, dan televisi. Dengan melakukan hal ini, harian Metro Riau dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menawarkan berbagai bentuk konten yang berbeda. Yang selanjutnya, evaluasi bagi harian Meteoria untuk memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung konvergensi media. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa konten yang mereka tawarkan tetap relevan, menarik bagi audiens mereka, terlepas dari platform media yang digunakan. Dengan demikian, harian Meteoria dapat mempertahankan posisi mereka di industri media dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hal apa yang baru? Reporter yang semula mengirim berita ke masing-masing redaktur atau folder sesuai rubrik, maka reporter diwajibkan mengirim berita ke satu server dengan tersentralnya materi berita dari reporter ke server. Semua platform baik pengelola cetak online bisa langsung mengakses ke server. Dengan demikian, sistem itu akan mempermudahkan proses kerja awak media. Keuntungan inilah yang juga dinikmati manajemen harian Meteoria pasca menerapkan strategi konten sharing di antara media. Hal, hal apa untuk penelitian selanjutnya? Melakukan penelitian tentang pengaruh konvergensi media terhadap loyalitas pelanggan harian Meteoria, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk beralih atau tetap menggunakan produk media harian Meteoria. Kemudian analisis dampak konvergensi media terhadap kinerja bisnis harian Meteoria. Progress. Kita lanjut, yaitu jurnal konsumsi. Informasi di jurnal terdapat judul tulisan, yaitu
Transformasi media YouTube dan televisi, analisis fungsi dan konsumsi media YouTube dan televisi di Kota Padang. Reviewer yaitu saya sendiri, author ada Alna Hanana, yang kedua Anissa Anindya, yang ketiga Novi E. Nama jurnal yaitu Jurnal Jurnal Ranah Komunikasi atau JRK. Data jurnal yaitu volume 4 nomor 2 tahun 2020. Institusi penerbit jurnal yaitu Universitas Andalas. ISSN 26564718. URL yaitu tertera. Dilakukan review pada tanggal 2 April 2023. Kita masuk ke isi, yaitu yang pertama abstraksi. Jika kita berbicara tentang televisi sebagai media massa, apa yang dimaksud dengan menonton TV adalah menonton acara-acara yang disiarkan oleh stasiun televisi. Dia hanya saja melihat kedatangan dan pengaruh teknologi media baru di saat ini, membuat banyak fungsi media massa yang mulai digeluti disita oleh media baru. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses transformasi fungsi dan konsumsi televisi dan media YouTube dilakukan oleh masyarakat Kota Padang. Di dalam untuk mengkaji perubahan media komunikasi ini tentunya diperlukan data tentang bagaimana proses yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mencermati permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori media morfosis. Untuk penelitian ini dirancang dengan menggunakan campuran kuantitatif dan kualitatif pendekatan yang dinaungi oleh paradigma post-positivistik. Itu pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penelitian penjelasan desain penelitian survei untuk mengetahui situasi atau kondisi itu terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti secara lebih rinci. Hasil mengungkapkan bahwa mayoritas responden lebih peduli dengan konten yang disajikan daripada platform media yang digunakan. Platform saja berfungsi sebagai alat yang memudahkan mereka mengakses konten mereka inginkan, tanpa mereka benar-benar peduli tentang perbedaan konseptual dan pilihan media yang tersedia. Latar belakang, kita masuk ke resume, yaitu latar belakang. Selama puluhan tahun, televisi sebagai salah satu media massa telah menjadi media hiburan dan informasi yang paling digemari karena keistimewaannya dalam mereproduksi kenyataan dalam bentuk audio visual. Karena kelebihan televisi yang menampilkan informasi secara menarik inilah yang memudahkan khalayak untuk menerima informasi secara cepat dan mudah. Yulianti 2013. TVRI adalah televisi nasional pertama di Indonesia yang memulai kegiatan penyiaran di Indonesia bertepatan dengan dilangsungkannya pembukaan Pesta Olahraga se-Asia keempat atau ASEAN Games pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI menyiarkan siaran selama rata-rata 1 jam sehari selama setahun pada tahun 1962 sampai 1963. TVRI mendapat saingan dengan kemunculan stasiun televisi lain pada tahun 1989, yaitu dengan adanya RCTI, Raja Wali Citra Televisi Indonesia, yang bersifat komersil. Kemudian secara berturut-turut bermunculan stasiun televisi komersil lainnya yaitu SCTV, TPI, ANTV, atau Andlas TV. Jika kita berbicara mengenai televisi sebagai media massa, yang dimaksud dengan menonton TV adalah menonton program-program yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Televisi sebagai sebuah alat yang berbentuk persegi tersebut tidak bisa dipisahkan dengan tayangan acara program yang ditayangkannya. Program siaran sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu bagian atau segmen dari isi siaran televisi ataupun radio secara keseluruhan. Segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiensnya, itulah yang disebut dengan program. Morrison 2008. Metode
Pengolahan data pada penelitian ini memakai teknik analisis data Miles dan Huberman atau yang juga disebut teknik analisis interaktif. Teknik analisis ini terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Teori utama chaos sebagai komponen penting dalam perubahan media telah melarikan entitas baru dan kemudian menghidupkan sistem. Ahmad David gagasan tentang adanya variasi kejadian dalam sistem terkesan tidak signifikan merupakan prinsip teori chaos. Tekanan eksternal dan penemuan baru inilah membentuk spontanitas bentuk komunikasi. Chaos akhirnya menciptakan media yang dinamis dan saling ketergantungan. Misalnya pada pengguna televisi dan YouTube yang tidak bisa lepas satu sama lain. Hasil dan pembahasan media morfosis sebagai evolusi teknologi dalam media komunikasi muncul sebagai tuntutan bentuk hubungan yang rumit akan kebutuhan media komunikasi. Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan bentuk komunikasi yang lebih fleksibel, efektif, dan efisien perlahan memunculkan inovasi pada media konvensional menjadi media baru. Individu memiliki identitas pribadi di dunia maya. Individu individu juga mampu mengontrol konten-konten sendiri tanpa harus berbagi dan sepakat dengan kelompok dalam pemilihan program televisi yang disajikan. Semua bentuk media komunikasi dan perusahaan media harus mampu beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang sangat cepat berubah, karena teknologi tersebut tidak bisa langsung diadopsi oleh masyarakat. Media mengubah bentuk komunikasi dalam praktik sosial. Chaos sebagai komponen penting dalam perubahan media telah melahirkan entitas baru dan kemudian menghidupkan kembali sistem. Gagasan tentang adanya variasi kejadian dalam sistem yang terkesan tidak signifikan merupakan prinsip teori chaos. Tekanan eksternal dan penemuan baru inilah yang membentuk spontanitas bentuk komunikasi. Namun, di sisi lain, YouTube pada gawai pribadi digunakan sebagai wadah untuk mendapatkan informasi dan hiburan dengan lebih cepat, ringkas, dan private. Kita masuk ke review. Itu yang pertama pandangan. Dalam studi ini, analisis fungsi dan konsumsi media YouTube dan televisi di Kota Padang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku konsumen di daerah tersebut. Selain itu, perbandingan antara konsumsi media YouTube dan televisi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana media tradisional seperti televisi bersaing dengan platform digital seperti YouTube. Namun saya ingin menekankan bahwa fokus pada konsumsi media hanya di Kota Padang mungkin dapat membatasi generalisasi dari hasil penelitian. Yang kedua, evaluasi. Efektivitas pemasaran dan iklan di media YouTube dan televisi di Kota Padang harus dievaluasi. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang penonton, interaksi pengguna, dan konversi pengguna menjadi pelanggan atau pembeli. Kemudian, hal apa yang baru? Hal yang baru adalah ternyata saat ini bukan hanya media sosial yang mengambil alih fungsi media massa. Sebaliknya, media massa, terutama televisi, bertransformasi sedemikian rupa untuk bertahan dari tetap dikonsumsi. Salah satunya bisa kita lihat dari bukan hanya tayangan dan program televisi, bisa diakses melalui YouTube, tapi konten YouTube pun bisa kita tonton dari televisi. Yang terakhir, yang keempat, hal apa untuk penelitian selanjutnya? Dari saya mungkin perbandingan antara konsumsi media YouTube dan televisi di Kota Padang dengan kota-kota lain di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang tren penggunaan media di Indonesia dan membantu dalam pengembangan strategi pemasaran dan promosi media, dan analisis tren penggunaan media di kalangan generasi muda di Kota Padang. Demikianlah review dari saya, yaitu tiga jurnal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika ada salah-salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.